Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Iya, Ibu. Baik, selamat pagi Ananda. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kabar saya cukup baik, Ibu. Alhamdulillah cukup baik. Ananda datang ke sini pasti ada sesuatu yang ingin Anda ceritakan. Iya, Ibu. Saya ingin bercerita. Akhir-akhir ini Atia merasa takut untuk berbicara dengan orang dewasa. Apa yang membuat Anda takut berbicara dengan orang dewasa? Karena Atia sering dimarahi oleh kakak Atia, Ibu. Apa hal yang membuat kakak Atia marah dengan Atia? Karena Atia sering telat untuk pulang ke rumah dari sekolah, Ibu. Bagaimana perasaan Anda saat Anda dimarahi oleh kakak Anda? Saya merasa sangat sedih, Ibu. Lalu bagaimana tanggapan Anda saat Anda dimarahi? Saya cenderung banyak diam dan mengurung diri dalam kamar, Ibu. Jadi apakah Anda sudah pernah membicarakan hal ini dengan kakak Anda? Belum, Ibu. Oke, belum. Jadi di sini Anda bisa menganggap saya sebagai kakak Anda dan Anda bisa dapat menyampaikan apa yang Anda rasakan, apa yang ingin Anda sampaikan ke kakak Anda. Baik, Ibu. Kakak kenapa selalu melarang aku untuk pulang telat dari sekolah? Padahal aku juga pengen seperti anak-anak lain yang mempunyai aktivitas keseharian di luar. Jika kakak melakukan hal itu terus menerus, aku mungkin akan merasa sangat kecewa dan sedih karena kakak tidak pernah memberikan kepercayaan itu kepada aku. Baik, bisa dilanjutkan. Apa kakak tidak ingin memberikan kepercayaan itu kepada aku sehingga aku tidak selalu melanggar aturan yang kakak berikan? Baik, apakah ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Sudah cukup, Ibu. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Perasaan saya sekarang sudah cukup lega, Ibu. Oke, baik, alhamdulillah sudah cukup lega. Ibu, saat melihat Ibu memperhatikan saya melihat Ibu seperti teman saya. Anda boleh berpandangan seperti itu dengan saya, tetapi di sini saya adalah sebagai konselor Anda. Baik, Ibu. Saat saya melihat dan mendengarkan cerita Anda tadi, saya menjadi teringat dengan saudara saya karena dia juga pernah mengalami hal seperti ini. Waalaikumsalam. Silakan duduk dulu. Ya Bu, kasih Bu. Baik, Nanda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana perjalanannya ke sini tadi? Perjalanannya cukup macet Bu. Oh, seperti itu. Anda ke sini pasti ada yang ingin Anda ceritakan. Misalkan Anda cerita kepada Ibu. Iya Bu, saya merasa takut bercerita dengan Ibu Apa Anda merasa takut bercerita kepada saya? karena saya berasa bercerita dengan orang tua saya Bu. Kenapa seperti itu? Saya sering dimarahi orang tua saya Bu karena saya sering pulang malam. Ketika Anda dimarahin, bagaimana perasaan Anda? Saya merasa kesal dan sedih Bu. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal itu? Saya nggak terima dimarahin karena saya nggak sering juga pulang malam itu Bu. Apakah Anda sudah pernah berbicara kepada orang tua Anda? Belum Bu. Baik, di sini Anda bisa menganggap Ibu sebagai orang tua Anda dan Anda dapat menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang tua Anda. Baik Bu. Anggun kan itu Bu cuma membuat tugas keluar Bu dan Anggun cuma pergi dengan teman Bu dan Anggun juga cepat pulangnya nggak sering juga seperti itu Bu. Terus, Dan Anggun nggak ingin dikekang juga kalau di rumah Anggun stres Bu. lanjutkan. Anggun keluar cuma mengerjakan tugas Bu dan itu cuma sama teman Bu, nggak ada kemana-mana lagi Bu. Dan Anggun kalau di rumah juga nggak ada yang bantuin bikin tugas Bu. Dan kalau di luar kan bisa bersama teman kerja kelompok Bu. Dan kenapa Ibu selalu melarang Anggun untuk keluar? Dan Anggun cuma di luar bisa sharing dengan teman mengerjakan tugas Bu.
Baik, apakah sudah cukup? Cukup, Bu. Bagaimana perasaan Ananda setelah Anda dapat bercerita seperti itu? Perasaan saya menjadi lega, Bu. Alhamdulillah jika perasaan Anda sudah cukup lega. Ya, Bu. Saya saat bercerita dengan Ibu seperti melihat teman saya mendengarkan cerita saya, Bu. Anda boleh berpandangan seperti itu, tapi di sini saya sebagai konselor Ananda. Ketika saya mendengarkan cerita Ananda, saya teringat kepada abang saya karena dia juga pernah berada di posisi Ananda. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Selamat pagi Ananda. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanannya hari ini Anda? Perjalanan saya ke sini alhamdulillah lancar, Pak. Berhubung Ananda ke sini, mungkin ada hal yang Ananda ingin ceritakan. Bisakah Ananda menceritakannya? Jadi saya ke sini ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Akhir-akhir ini saya saat tampil di depan kelas, saya merasa ditertawakan oleh teman-teman saya. Ananda merasa ditertawakan oleh teman Ananda. Ya, saya merasa ditertawakan, Pak. Apa yang Ananda rasakan ketika ditertawakan? Saya merasa sedih. Saya merasa apakah saya saat tampil itu ada yang salah ya? Lalu bagaimana tanggapan Ananda ketika ditertawakan oleh teman Ananda? Saya selalu mengabaikannya karena saya tidak mau bermasalah dengan teman saya. Apakah Ananda pernah menceritakan hal ini dengan teman Ananda? Saya tidak pernah menceritakannya dengan teman saya karena saya takut bicara dengan mereka, Pak. Coba Ananda anggap saya sebagai teman Ananda dan coba Ananda sampaikan keluh kesah yang ingin Anda ceritakan kepada teman Ananda. Baik, Pak. Apa yang membuat kamu tertawa saat tampil di depan kelas? Apakah saya ini sebagai lelucon saat saya tampil di depan kelas bagi kamu? Saat kamu menertawakan saya menjadi kurang pede saat tampil di depan kelas. Padahal saya sudah mempersiapkannya di rumah jauh-jauh hari untuk tampil di depan kelas ini. Tapi karena kamu menertawakan saya menjadi gugup dan menjadi takut saat tampil di depan kelas. Lalu, Seharusnya kamu tidak boleh seperti itu. Kalau kamu seperti itu, kamu membuat orang menjadi takut untuk tampil di depan kelas. Coba kamu di posisi saya, kamu akan merasakan hal seperti itu juga. Padahal saya sudah menyiapkan untuk presentasi ini jauh-jauh hari, tetapi karena kamu menertawakan saya menjadi gagal saat tampil di depan kelas. apakah sudah cukup Ananda? Sejauh ini sudah, Pak. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Perasaan saya sekarang sudah sedikit lega karena saya sudah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan kepada teman saya. Alhamdulillah jika perasaan Ananda sudah sedikit lega. Ya, alhamdulillah, Pak. Saat saya bercerita dengan Bapak tadi, saya menjadi teringat saat bercerita dengan abang saya. Ananda boleh berpandang seperti itu, tetapi ingat, saya adalah konselor Ananda saat ini. Iya, Pak. Saat saya mendengarkan cerita Ananda, saya teringat bahwasannya adik saya juga pernah di posisi Ananda saat ini. Ya. Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang, Ananda. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ananda kesini pasti ada yang ingin diceritakan. Iya, Bu. Boleh diceritakan lebih lanjut? Iya, Bu. Saya menceritakan bahwa saya dimanfaatkan oleh teman, Bu. Dimanfaatkan seperti apa? Dimanfaatkan seperti kerja kelompok, Bu. Saya bikin makanannya sendiri, Bu. Bagaimana perasaanmu saat kamu dimanfaatkan? Saya merasa sedih dan capek, Bu. Bagaimana tanggapan Ananda tentang hal itu? Saya hanya diam karena tidak berani bilang sama dosen. Apakah Ananda sudah pernah bercerita ke teman Anda sebelumnya? Belum, Bu. Oke, Ananda boleh menganggap ibu sebagai teman Ananda. Ananda boleh menceritakan apa yang Anda rasakan. Baik, Bu. Kenapa harus saya yang bikin makalah? Kan tanggung jawab kan banyak. Kenapa harus saya sendiri? Lanjutkan.
sedangkan yang lain hanya diam, tidak menolong saya. Sedangkan nilai itu bersama-sama. Sedangkan itu tugas sama-sama, kenapa tidak? Sedangkan aku lagi sakit hati, capek, merasa gitu. Bisa dilanjutkan? Apakah kamu sudah siap saya beritahu kepada dosen? Apakah sudah cukup? Sudah, Bu. Bagaimana perasaanmu setelah bercerita? Alhamdulillah saya merasa lega, Bu. Alhamdulillah. Saat saya bercerita dengan ibu, saya merasa bercerita dengan orang tua saya. Kamu boleh berpandangan seperti itu, tapi di sini ibu sebagai konselor kamu. Iya, Bu. Saat mendengarkan cerita Ananda tadi, ibu teringat dengan teman seangkatan ibu dulu. Teman seangkatan ibu juga merasakan hal yang seperti itu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk dulu. Ya Pak. Selamat siang, Nanda. Siang Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Berhubung Anda ke sini, pasti ada yang ingin diceritakan, boleh diceritakan? Ya Pak, saya ingin bercerita sama Bapak, tapi saya takut untuk menceritakannya. Kenapa Anda merasa takut untuk bercerita dengan saya? Saya berpikir bahwasannya Bapak sama dengan paman saya. Dia suka marah-marah. Apa hal yang membuat paman Anda marah? Saya dituduh karena sering memakai motornya sehingga motor minyaknya habis. Lalu saya yang dituduh padahal saya tidak memakai motor tersebut. Apa yang Anda rasakan ketika paman Anda marah? Saya merasa sedikit kecewa Pak. Apa tanggapan Anda? Saya hanya diam Pak. Dia selalu menuduh saya membawa motornya, tetapi saya tidak membawa motor tersebut. Apakah Anda sudah pernah membahas hal ini kepada paman Anda? Saya pernah membahas hal ini kepada paman saya, tetapi paman saya tidak mempercayai saya dan paman saya selalu menuduh saya yang memakai motor tersebut. Coba Anda anggap saya sebagai paman Anda dan coba Anda ceritakan keluh kesah Anda. Kenapa paman selalu marah-marah sama saya? Dan kenapa paman selalu menuduh saya bahwasannya saya membawa motor paman? Lanjutkan. Kenapa paman tidak mencari tahu terlebih dahulu siapa yang memakai motor paman tersebut? Dan mengapa paman selalu menuduh saya ketika minyak motor paman habis? Lanjutkan. Saya sangat merasa kecewa sama paman. Kenapa paman selalu menuduh saya membawa motor paman? Padahal saya tidak ada membawa motor paman. Apakah masih ada yang ingin Anda sampaikan? Tidak Pak. Perasaan Anda saat ini? Alhamdulillah sudah cukup lega Pak. Alhamdulillah Anda. Saat bercerita dengan Bapak, saya seperti bercerita dengan ayah saya sendiri. Ananda boleh berpandangan seperti itu, tetapi di sini saya sebagai konselor Ananda. Baik Pak. Setelah Ananda bercerita tadi, saya teringat bahwa saudara saya pernah juga mengalami hal seperti Ananda.